Oke guys, siap-siap ya, karena kali ini kita bakal bedah satu fenomena yang lumayan tricky nih di kepala banyak orang, terutama kita-kita Gen Z yang sering scrolling TikTok. Pernah nggak sih lo ngerasa, kalau kita bicara soal TNI versus polisi, itu kayak ada invisible hierarchy di benak kita, kayak ada satu yang lebih kita seganin, satu lagi yang bikin kita mikir, duh, ada apa lagi nih? Jujur deh, rata-rata kita kalau ketemu polisi di jalan, rasanya auto deg-degan. Mau itu nggak salah, mau itu cuma lewat, vibes-nya tuh langsung beda. Tapi kalau lihat TNI, bawaannya malah kayak secure gitu kan. Kayak, wah ini nih pelindung negara. Padahal sama-sama aparat negara loh. Tapi kok perasaannya bisa beda 180 derajat? It's kinda weird, right? Coba deh, lo inget-inget pengalaman lo sendiri. Tiap hari paling sering lo berinteraksi sama siapa? Polisi. Entah itu urusan SIM yang ribetnya nggak karuan, kena tilang karena lampu sen lupa nyala, atau bahkan cuma lihat mereka lagi sweeping di jalanan. Dan nggak jarang, drama-drama pungli yang viral di Twitter atau IG, pelakunya ya lagi-lagi oknum polisi. Jadi secara overall, interaksi kita sama polisi itu seringnya di level yang bikin kita rada-rada kesel, atau minimal nggak nyaman. Sedangkan TNI, kapan terakhir lo lihat mereka nongkrong di coffee shop atau lagi patroli di gang komplek lo? Jarang banget kan? Paling kalau ada upacara nasional atau pas ada bencana alam mereka turun tangan. Dan di momen-momen itu, citra mereka tuh langsung kebentuk sebagai penjaga kedaulatan negara. Gagah, disiplin, jauh dari drama-drama receh yang sering kita lihat. Jadi bisa dibilang, citra TNI itu terbentuk dari jarak dan simbol kehormatan. Sementara citra polisi itu kebentuk dari kedekatan yang sering bikin kita malah sebel. Ini yang kita sebut hierarki kepercayaan yang nggak pernah ditulis, tapi dirasakan banget sama kita semua. Fenomena ini tuh sebenarnya bisa dijelasin pakai teori psikologi sosial guys. Kita tuh punya kecenderungan buat mengelompokkan orang jadi in-group kelompok kita dan out-group kelompok mereka. Nah, di mata publik, TNI itu sering banget dianggap sebagai kelompok kita. Pahlawan, pelindung, bagian dari rakyat yang siap mati demi negara. Sedangkan polisi sering banget diasosiasikan dengan kelompok mereka, yang kadang dianggap penjaga kepentingan elit atau alat kekuasaan buat menertibkan rakyat, bahkan kadang dituding represif. Makanya nggak heran kalau ada konflik sosial, kemarahan massa itu lebih gampang diarahkan ke polisi. Contoh paling obvious, waktu demo-demo kemarin. Coba deh lo perhatiin, siapa yang jadi target emotion utama massa? DPR? Yes, karena simbol kemewahan dan ketidakpedulian. Polisi? Definitely, mereka dianggap simbol represi dan arogan. Tapi TNI? Mereka aman sentosa, untouchable. Bahkan kadang massa teriak-teriak minta TNI turun tangan. Kenapa? Karena di imajinasi kolektif kita, TNI itu anak bangsa yang siap mati demi rakyat. Sementara polisi sering diasosiasikan dengan alat kekuasaan untuk menertibkan rakyat. Ada gap persepsi yang dalam banget di situ. Yang bikin makin runyam itu perilaku polisi di lapangan, terutama pas demo kemarin. Banyak banget rekaman yang nunjukin aparat polisi justru bertindak eskalatif. Ada yang nendang, ada yang ngeroyok, bahkan ada dugaan mereka memprovokasi massa. Ini tuh mirip banget sama konsep self-fulfilling prophecy dalam psikologi konflik. Aparat masuk dengan mindset, wah ini massa pasti rusuh nih. Terus dari awal udah bertindak keras dan represif. Tindakan keras itu malah memicu massa buat beneran rusuh, karena mereka merasa ditindas. Alhasil ramalan buruk mereka terbukti, massa memang rusuh. Padahal ya karena ulah mereka sendiri. Satirnya tuh gini, polisi di demo itu ibarat petugas keamanan konser yang bukannya nenangin penonton, malah naik panggung terus rebutan mikrofon sama bandnya, bikin keributan. Alih-alih meredakan, mereka malah jadi aktor utama keributan itu sendiri. Makanya nggak heran kalau rakyat sampai bertanya-tanya, ini pengaman atau provokator berseragam sih? Situasi kayak gini tuh bikin legitimasi mereka di mata publik langsung anjlok. Secara spekulatif, bisa jadi ada politik instruksi di balik layar. Polisi kan memang jalanin perintah dari atasan ya. Tapi, kalau instruksinya memang bubarkan dengan keras, yang kelihatan wajahnya di lapangan itu ya tetap polisi berseragam.
Publik nggak akan lihat siapa sang pemberi perintah, tapi yang mereka ingat adalah muka polisi yang represif. Secara psikologis, ini namanya scapegoating mechanism. Polisi jadi kambing hitam dari kebijakan represif, sementara elit bisa cuci tangan dan image mereka tetap aman. Ini tuh erat kaitannya sama teori legitimasi otoritas yang pernah diutarakan Weber. TNI masih punya legitimasi karismatik dan tradisional sebagai penjaga NKRI, warisan perjuangan para pahlawan. Kita hormat sama mereka karena sejarah dan pengorbanan. Polisi, mereka cuma punya legitimasi legal rasional. Kami berwenang karena aturan. Masalahnya, ketika aturan itu dilanggar oleh aparatnya sendiri, misalnya lewat kekerasan berlebihan atau pungli, legitimasi itu langsung runtuh. Hasilnya, TNI dihormati, polisi dicaci. Jadi, kenapa rakyat lebih segan sama TNI? Karena di benak publik, TNI sama dengan simbol pengorbanan, sementara polisi sama dengan simbol kesalahan sehari-hari yang sering bikin kita kesel. Dan ketika demo kemarin memperlihatkan polisi justru memperkeruh bukan menenangkan, maka psikologi massa meneguhkan stigma, polisi bukan pengayom, tapi pengganggu. Terus, kita sebagai rakyat, khususnya Gen Z yang kritis dan melek informasi ini, gimana dong menyikapinya? Pertama, be critical guys, jangan telan mentah-mentah semua narasi. Pahami bahwa di balik seragam itu ada individu, ada sistem, ada instruksi, tapi juga ada tanggung jawab personal yang harus dijunjung tinggi. Kedua, speak up constructively. Kalau lo lihat atau alami pelanggaran, jangan diem aja. Rekam dengan bijak, viralkan juga dengan bijak dan fact check, dan laporkan ke kanal yang tepat. Ini bukan buat mancing kerusuhan, tapi buat menuntut akuntabilitas dan transparansi dari institusi negara. Ketiga, understand the big picture. Bukan berarti kita membenci semua polisi sebagai individu, tapi kita mengkritik sistem, budaya, dan oknum yang kadang bikin mereka bertindak represif atau menyimpang. TNI itu dihormati karena simbol pengorbanan dan jarang mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Polisi sering dicaci karena mereka yang paling sering berhadapan langsung sama kita, dan disitulah kesalahan sehari-hari itu sering terjadi. Jadi intinya, perbedaan persepsi ini bukan cuma soal siapa yang lebih keren seragamnya, tapi lebih ke gimana cara mereka berinteraksi dengan kita sebagai rakyat, dan gimana institusi mereka menjaga legitimasi di mata publik. Gimana menurut lo guys? Setuju atau ada pandangan lain? Coba share di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like video ini kalau lo suka, subscribe ke channel Peci Hitam, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan insight menarik lainnya. Stay critical and stay smart. See ya. Bye.